Selamat siang, Dok. Selamat siang. Nama saya Dr. Johan Christian Silain, Magister Kedokteran Pediatri. Saya adalah seorang dokter spesialis anak. Untuk praktek sehari-hari, saya berpraktek di Rumah Sakit Regina Maris Medan. Kemudian saya juga berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan. Dan kebetulan juga saya mempunyai praktek pribadi. Kalau ditanya kenapanya, mungkin agak klise ya jawabannya. Kalau dibilang semua orang suka anak-anak, ya itu mungkin salah satu jawabannya. Ya, tapi di samping hal itu mungkin banyak yang bisa dieksplor sebenarnya dari seorang anak. Jadi mungkin itu salah satu ketertarikan dari tumbuh kembangnya, dari tingkah lakunya, dari pertumbuhannya, dan yang lain-lain. Saya menamatkan pendidikan itu dari tahun 2015, berarti kurang lebih sudah hampir 10 tahun ya, saya jadi dokter spesialis anak. Pengalaman yang spesial mungkin belum ketemu, tapi kalau untuk dalam menghadapi anak-anak ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Jadi karakter anak itu ternyata berbeda-beda. Juga termasuk karakter orang tuanya ya. Jadi kalau ditanya yang spesial mungkin belum ada, tapi menghadapi berbagai karakter anak itu adalah yang paling menyenangkan dan merupakan tantangan sebenarnya ya dalam berpraktek sebagai dokter. Untuk kasus DBD untuk saat ini sebenarnya kalau kita lihat trennya makin meningkat. Apalagi dalam 1 tahun terakhir ya, kalau kita lihat makin banyak angka kejadiannya, kemudian keparahannya, kemudian yang paling menakutkan sebenarnya adalah angka kematiannya. Ya, bukannya malah menurun, tapi justru meningkat gitu. Untuk kasus DBD tentu saja bisa kena lebih dari sekali ya. Yang banyak harus diketahui adalah bahwa penyakit DBD itu disebabkan oleh virus dengue namanya ya. Virus dengue itu sebenarnya punya 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kalau kita terkena misalnya saat ini untuk tipe yang 1, tentu kita akan terbentuk antibodinya terhadap yang tipe yang 1. Nah, tapi kalau untuk yang berikutnya, kalau kita kena dengan tipe yang berbeda, ya tentu saja kita akan kena lagi dengan infeksi yang berbeda juga. Jadi kalau dibilang bisa kena lebih dari 1 kali, ya tentu saja bisa. Jadi kalau infeksi yang berulang bisa berbahaya dibandingkan infeksi yang pertama sebenarnya apabila tipe yang menyerang itu adalah tipe yang berbeda. Ya, sebagai contoh, kalau tipe yang sekarang adalah tipe yang kedua, tapi kita sudah pernah terkena tipe yang 1, ya sebenarnya tubuh kita sudah punya antibodi yang tipe yang pertama. Nah, namun karena yang menyerang adalah tipe yang kedua, justru antibodi yang ada sebelumnya itu sebenarnya sudah kenal nih virus yang tipe yang kedua, tapi dia nggak bisa menangkalnya. Nah, itulah yang disebut dengan adanya antibody dependent enhancement tadi. Tapi karena dia tidak bisa menangkal, karena tipe virusnya masih berbeda, justru dia bisa memperburuk. Dan tipe yang berbeda ini juga bisa masuknya lebih cepat dan bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Komplikasi yang bisa muncul karena infeksi berulang itu yang paling fatal adalah kematian ya. Tapi sebelum kematian terjadi biasanya gejala yang timbul akan lebih berat. Misalnya demamnya lebih tinggi-tinggi derajatnya, kemudian gejala-gejala yang lain seperti mual muntah, sakit kepala, nggak bisa makan, dehidrasi yang berat juga bisa terjadi. Kemudian komplikasi yang lain adalah misalnya tangan dan kakinya menjadi lebih dingin. Itu biasanya karena tekanan darahnya sudah mulai turun, ya anaknya gangguan perfusinya sudah semakin jelek. Akibatnya adalah bisa menuju ke yang namanya kondisi DSS atau Dengue Shock Syndrome. Nah, kalau dibiarkan berlama-lama, kita tidak tangani, akan berujung ke kematian tadi. Komplikasi tidak harus terjadi pada semua anak ya. Yang namanya penyakit infeksi sebenarnya itu tergantung kepada banyak hal. Yang pertama bisa dari status gizi anak, kemudian lengkap atau tidaknya imunisasi, kemudian bagaimana
mempertahankan daya tahan tubuh seperti nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian minum juga yang cukup, ya itu kan semua mempengaruhi kondisi-kondisi berat atau tidaknya suatu infeksi. Namun, kalau pada kasus dengue, memang yang infeksi kedua biasanya komplikasinya bisa lebih berat dibandingkan komplikasi yang pertama. Kalau infeksi DBD sendiri ini sebenarnya harus dipahami bahwa kita mempunyai yang namanya fase kritis. Untuk infeksi awal, biasanya DBD itu hanya punya gejala-gejala seperti infeksi virus pada umumnya ya. Misalnya demam tinggi, kemudian nyeri otot, ada mual, ada muntah, kemudian anaknya bisa sakit kepala ya. Namun di saat hari ketiga demam turun, justru gejalanya malah lebih berat ya. Makanya orang tua harus waspada apabila ada anak demam, kemudian hari ketiga justru demamnya sudah turun, anaknya tidak demam lagi, tapi loh kok ya tambah berat gejalanya. Nah itu kemungkinan memang sudah mengarah ke DBD. Dan kalau ada kondisi seperti itu, orang tua harus selalu membawa anaknya segera ke rumah sakit. Kalau infeksi kedua sudah terkena, perawatannya tentu mungkin lebih intensif ya. Karena seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa komplikasinya juga lebih berat. Terutama pada penurunan nilai trombosit dan kebocoran plasma tadi. Ya, jadi mungkin kebutuhan cairannya juga pemantauannya harus lebih ketat. Ya, mungkin kita harus stabilkan anaknya dengan segera. Kemudian kebutuhan cairannya juga tercukupi. Dan kalau perlu beberapa kasus yang mungkin sudah kondisinya lebih berat bisa memerlukan perawatan di ruang ICU atau intensive care unit. Ya, jadi supaya tidak timbul kerusakan organ yang lebih berat. Untuk memastikan seorang anak benar pulih dari infeksi kedua ini, ya jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari pemeriksaan nilai trombositnya. Ya, kalau untuk anak boleh dipulangkan itu di atas 50.000. Kemudian secara klinis anaknya sudah makan dan minum dengan baik, artinya kebutuhan nutrisi dan cairannya juga sudah tercukupi. Kemudian tidak ada keluhan yang berat lagi pada anaknya. Dan walaupun perlu pemulihan beberapa waktu ya, biasanya dalam waktu beberapa minggu, namun apabila kondisi-kondisi infeksi yang kedua mempunyai komplikasi, misalnya ada komplikasi ke hati, kemudian ke organ-organ yang lain, maka anak harus disarankan untuk memeriksakan ulang kembali organ-organ yang terkena tadi, supaya memang dipastikan benar-benar aman dan terbebas dari infeksi. Karena DBD ini sampai saat ini belum ada obatnya, jadi pencegahan adalah langkah yang paling efektif sebenarnya untuk mencegah DBD. Ya, kita bisa lakukan langkah 3M+, ya, yaitu menguras daripada tempat bak mandi, kemudian menutup juga tempat-tempat penampungan air, kemudian kalau ada barang bekas atau ada sampah yang menjadi tempat bersarang si nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini juga bisa kita buang dan kita kuburkan. Dan kalau untuk di lingkungan sekolah sendiri juga hampir sama ya. Sebenarnya kalau ada sampah, kemudian ada barang-barang bekas juga harus dihindari, menguras juga, menutup penampungan air juga. Dan mungkin tambahannya kita bisa plusnya semacam bisa pasang kawat ya. Pasang kawat kasa untuk ventilasi, kemudian untuk penggunaan repellent juga boleh ya untuk menghindari terkena gigitan si nyamuk Aedes aegypti. Selain 3M+ tadi, yang paling penting dari semuanya adalah kita menjaga kekebalan tubuh sendiri secara alami. Caranya kita makan makanan bernutrisi, kita minum dengan cukup, kita istirahat yang cukup, kemudian kita juga harus rutin berolahraga ya, kalau memungkinkan dan itu lebih baik lagi. Dan sekarang ada yang namanya imunisasi atau vaksinasi DBD yang tujuannya adalah untuk mengurangi keparahan penyakit dan mengurangi juga komplikasi kematian akibat infeksi DBD. Untuk vaksin DBD sendiri, tentu saja ketika akan dilakukan vaksinasi, orang tersebut harus dalam kondisi sehat. Artinya tidak ada keluhan yang berat pada saat ingin divaksin. Kemudian kalau bisa tidak boleh ada riwayat alergi terhadap vaksin-vaksin sebelumnya.
Dan vaksin DBD ini juga sebenarnya bisa kita berikan apabila orangnya sudah terkena ataupun belum terkena DBD, tentu saja semua bisa menerima vaksin DBD ini. Nah, tapi kalau untuk kondisi-kondisi pasien-pasien yang memiliki masalah dengan daya tahan tubuh, tentu saja pemberian imunisasi atau vaksinasi DBD ini harus berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum akan diberikan imunisasi DBD-nya. Untuk vaksin DBD sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksin DBD diberikan sebanyak 2 dosis, yaitu dimulai dari usia 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Jadi dari anak sampai dewasa juga boleh diberikan. Ya, jarak pemberiannya itu adalah 3 bulan antar dosisnya, dan pemberiannya kita akan suntikan secara subkutan. Untuk pasien-pasien yang sudah pernah kena DBD atau pasca rawat inap dari kasus DBD, tentu saja pemberian vaksinnya itu diberikan jarak 3-6 bulan setelah infeksi DBD. Namun pemberian vaksin DBD ini tentu saja harus dengan konsultasi dengan dokternya terlebih dahulu. Jadi untuk DBD pada anak sebenarnya kasusnya semakin meningkat ya. Jadi kita harus lebih waspada terhadap kasus-kasus DBD karena bukan hanya angka kesakitan saja yang cukup mengkhawatirkan, tapi angka kematiannya juga mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan dari awal dengan melaksanakan 3M+ tadi. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kita bisa memberikan imunisasi berupa vaksin DBD dari mulai usia 6 tahun dan diberikan sebanyak 2 dosis dengan jarak 3 bulan. Kasus DBD semakin menurun, anak bisa bertumbuh dengan optimal dan bisa menciptakan masa depan generasi muda yang lebih baik.